Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berharap kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Puji Tuhan. Kita akan berdoa sejenak sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, buat kasih sayang-Mu yang setiap hari kami rasakan Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur 42. Saya akan membaca dari ayat pertama sampai ayat yang keempat saja. Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan, bunyi nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca keseluruhan dari ayat 1 sampai 12, kita akan melihat bahwa pemazmur sedang mengalami masalah demi masalah yang beruntung dan bertubi-tubi, sehingga menjadi tekanan berat dalam jiwanya dan sangat menggelisahkan dirinya. Ada dua kalimat yang berbunyi, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku, dalam ayat 6 dan 12. Seringkali kita berpikir bahwa hanya manusia sajalah yang memiliki masalah. Kalau tokoh Alkitab atau orang beriman akan selalu terhindar dari masalah. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Raja Daud, Elia juga pernah mengalami hal serupa. Maka kalau kita berpikir seperti itu, hanya manusialah yang mengalami tekanan, maka kita menjadi salah dalam berpikir. Pemazmur mengatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata, di mana Allahmu? Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup bergabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil mereka berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap manusia punya masalah. Namun di saat menghadapi masalah, ada dua sikap yang seharusnya kita pikirkan. Sikap mendekat kepada Tuhan dan sikap menjauh dari Tuhan. Kita memilih mana? Kalau kita sedang mengalami masalah, ada tekanan dalam kehidupan kita, seyogyanya kita mengambil keputusan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita bawa di dalam doa, kita semakin tekun di dalam doa. Tetapi kalau kita memilih menjauh dari Tuhan, kita tidak mau lagi mendengarkan firman Tuhan, kita tidak mau berdoa, kita tidak mau memuji Tuhan, sehingga kita akan terbawa menjadi orang yang pemarah, suka marah-marah, kesal dengan diri sendiri, kesal dengan situasi, kesal dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena tekanan yang begitu kuat ada dalam kehidupan kita.
Salah satu cara untuk mengenal hati dan iman seseorang adalah dengan melihat bagaimana sikapnya di saat orang itu sedang menghadapi masalah. Pemazmur mengatakan, Tuhan penting sekali dalam hidup. Tanpa Tuhan, pemazmur menjadi mati. Tanpa Tuhan, semuanya sia-sia. Tuhan adalah hidup atau matinya dia. Tuhan adalah kebutuhan dia yang paling besar. Bapak Ibu sekalian, saya kira bukan hanya pemazmur, tetapi kita juga, kita akan mengatakan, Tuhan, Engkau begitu penting dalam kehidupanku. Tanpa Engkau, aku tidak berguna. Tanpa Engkau, semuanya menjadi sia-sia. Tuhan, Engkaulah kebutuhanku yang paling besar dalam hidupku. Pemazmur mengakui kelemahannya. Dia berkata, jiwaku tertekan. Rupanya keberadaan Daud hidup yang sukses, hidup yang berkelimpangan harta, ia juga punya masalah. Apa yang kurang dari Daud? Kaya raya, punya segalanya, seorang pemimpin besar. Tetapi Daud merasakan suatu kekosongan dalam dirinya. Sehingga Daud mengatakan, jiwaku tertekan. Pada pagi hari ini, Tuhan mengatakan, berharaplah kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-6 dan ke-12. 2 kali Tuhan mengajarkan untuk kita terus berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Berharap kepada Tuhan berarti kita mau hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan percaya Tuhan seutuhnya. Sehingga kita jadikan Tuhan adalah sumber utama dalam kehidupan kita. Dia yang menjadi prioritas hidup kita. Karena hanya dialah tempat kita memperoleh pertolongan dan perlindungan. Puji Tuhan, waktu kita beriman bukan berarti masalah kita menjadi berkurang. Tetapi justru iman itu akan mengalahkan setiap masalah kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak menggurui, tetapi mari bersama-sama berharap kepada Tuhan, bukan di waktu senang. Berharap kepada Tuhan bukan di waktu susah, tetapi berharap kepada Tuhan dalam susah dan senang. Dalam segala situasi dan kondisi, kita mau berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini, biarlah kita dikuatkan oleh janjinya. Kita kembali disegarkan, diingatkan bahwa sesungguhnya Tuhan menempati tempat yang terutama dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian. Dia menjadi prioritas dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.